Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas tentang tugas yang pernah saya kasih pada saat pembelajaran aritmatika sosial. Tempo hari itu saya kasih tugas nomor 11 sampai nomor 15. Jadi 11 sampai 15 pada saat itu. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal itu dan teman-teman bisa mencocokkan jawabannya. Dan kalau saya keliru dalam membahasnya, teman-teman bisa menulis di kolom komentar ya. Nah, kita langsung aja ya ke soal nomor 11. Soal nomor 11, Ibu Ani adalah penjual yang memiliki beberapa toko. Ini bukan toko ya, tapi toko. Beberapa toko HP. Dia sangat dermawan. Pada saat dia memperoleh keuntungan dari penjualannya 10%, Bu Ani menyumbangkannya ke panti asuhan sebesar 30% dari keuntungannya. Jika pengelola panti asuhan tersebut menerima uang dari Bu Ani sebesar 4.500.000, maka berapakah modal Bu Ani sebelum dia melakukan penjualan? Kalau ditanya modal, itu sama aja dengan harga beli, ya. Di sini Bu Ani itu mendapat keuntungan 10%. Bu Ani menyumbangkan 30% dari total keuntungannya ke panti asuhan. Jadi perlu dipahami bahwa 30% ini bukan dari keseluruhan penjualan, tapi 30% dari keuntungan Bu Ani aja gitu. Yang diterima oleh panti adalah 4.500.000, ya kan? 4.500.000 itu maksudnya 30% ini adalah 4.500.000 gitu loh. Ingat ya, 30% dari keuntungannya saja, bukan dari total penjualan. Oke, jangan menganggap kok lebih banyak yang disumbangkan daripada untungnya, gitu kan? Nggak seperti itu. 30% ini dari 10% untungnya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Sekarang kita langsung aja. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mencari dulu 30% dari berapa sih 4.500.000 ini gitu. Supaya kita mendapatkan 10%-nya ini berapa gitu. Nah, berarti 30/100 dari X ini 10%-nya itu ya, sama dengan 4.500.000. Hapus seperti biasa. Kalau temukan soal yang kayak gini, tinggal dikali silang. Ini ke sini, ini ke sini, biasa. Seperti itu ya. Jadi 3X sama dengan 4.500.000 dikali 10. Maka X sama dengan 4.500.000. Maaf, ini 4.500.000 dikali 10 bagi 3. Nah, 45 bagi 3 itu sama dengan 15.000. Berarti kan jadinya 1.500.000 kan, dikali 10 berarti 15 juta gitu. Inilah 10% itu. Kan tadi katanya 30% dari 10%. Berarti 10%-nya itu ini 15 juta gitu. Nah, selanjutnya kan yang ditanya berapa modal Bu Ani. Berarti kalau si Bu Ani ini untungnya 10%, maka yakni 10% itu adalah 15 juta. Maka 15 juta ini 10%-nya dari berapa sih gitu. Kita tulisin dalam matematisnya. Berarti 10% atau 10/100 ya dari X, dari berapa? Yang 15 juta ini gitu loh. Nah, seperti biasa kali silang lagi. Habiskan 1X kan tinggal X aja, dikali silang 15 juta dikali 10, maka X sama dengan 150 juta. Seperti itu. Berarti 10% itu 10% yang 15 juta ini adalah 10%-nya dari 150 juta. Saya ulangi ya.
Kan tadi kita udah dapat ya 10% itu adalah 15 juta. Ya. 10% dari berapa sih 15 juta ini? Berarti 10%-nya dari 150 juta. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang 150 juta, yang B. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Juli berbelanja buku 50 lusin dengan harga 6 juta. Jika Juli menginginkan untung 12%, maka harga buku satuannya adalah berapa gitu. Jadi yang ditanya adalah harga jual satuan. Sementara ini masih lusin nih. Masih harga 6 juta ini dalam 50 lusin. Nah, kita harus tentuin dulu harga persatuannya ketika harga belinya adalah 6 juta gitu. Dalam 50 lusin. Ketika harga belinya 6 juta dalam 50 lusin gitu. Nah, gampang aja kita jadiin dulu 6 juta ini dibagi 50 ya kan. Ini dengan ini habis, jadinya tinggal 600.000 dibagi 5. Nah, 600.000 bagi 5 sama aja ya, 60 bagi 5 kan itu 12, jadi 120.000. Nah, ini adalah harga buku per lusin. Satu lusin. Yang kita ingin tahu adalah harga persatuannya. Nah, tinggal kita hitung aja. 120.000. Ini kan 120.000 kan harga dalam satu lusin. 12 ya. Berarti sama dengan 12 bagi 12 itu 10.000 kan. Nah, 10.000 ini adalah harga buku satuan. Harga beli satuan nih. Nah, kita udah dapat nih harga beli satuannya 10.000. Si Juli tadi menginginkan untung 12%. Maka harga buku satuannya adalah berapa supaya dia untung 12%. Harga buku satuan itu artinya harga jualnya berapa gitu. Ya udah, gampang aja. Tinggal kan kalau udah dia mau untung 12%, berarti tinggal ditambah 100% kan, sama dengan 112%. Nah, sehingga harga jualnya berapa? 112% itu 112 per 100. Dari harga beli persatuannya tadi kan 10.000 ya. Sama dengan harga jual, kita anggap X aja harga jual itu. Ini dengan ini kan habis ya. Tinggal 112 dikali 100 sama dengan harga jualnya atau X. Maka X atau harga jualnya adalah 112 dikali 100 itu sama dengan 11.200. Seperti itu. Jadi supaya si Juli ini untung 12%, harga buku yang dia beli dengan 10.000 per bukunya, dia harus jual dengan 11.200 per buku. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Soal nomor 13, penjual buah mendapatkan musibah, yakni sebagian buahnya membusuk, sehingga penjual tersebut hanya memperoleh total pendapatan 7.200.000. Setelah dia menghitung, ternyata ruginya 10%. Berapakah sebenarnya modal yang dikeluarkan? Lagi-lagi nih, kalau ditanya berapa modal, itu adalah harga belinya. Seperti itu. Dia rugi 10%. Kalau ruginya 10%, tinggal 100 kurang 10 sama dengan 90%. Berarti 7.200.000 ini adalah 90%-nya dari harga belinya dia gitu. Tinggal kita hitung. 90% itu sama dengan 90 per 100 kan. Dari harga beli dari X itu adalah 7.200.000. Nah, yang ditanyakan berapa modalnya atau harga beli. Hapus. Jadi 9X sama dengan 7.200.000 dikali 10. Seperti biasa kali silang. Maka X sama dengan
72 juta kan 7.200.000 kali 10 kan 72 juta. Dibagi 9 itu sama dengan 72 bagi 9 8, jadi 8 juta gitu. Berarti harga belinya atau modalnya sebenarnya adalah 8 juta. Karena dia rugi 10%, dia hanya mendapatkan 7.200.000. Berarti jawabannya yang harga beli aslinya adalah 8 juta. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Gampang kan? Kita ke soal nomor 14. Nomor 14, harga tas setelah diskon 30% adalah 210.000. Berapakah harga tas tersebut sebelum diskon? Ini kalau teman-teman nih udah pro banget lah soal ini, gak diapa-apain lagi. Yang ditanyakan itu adalah harga tas sebelum diskon. Kalau harga tas sebelum diskon, berarti tinggal kita hitung 70%-nya aja nih dari 210 itu. 70% dari berapa nih yang harganya 210.000 ini? Kenapa bisa 70%? Karena udah diskon 30%. Yang dia harus bayar hanya 70% kan? Karena 100 kurang 30 kan 70 gitu. Dan ternyata 70%-nya itu adalah 210 ini gitu. Kayak gitu. Ya, pertanyaannya adalah 70% dari berapa nih 210 ini gitu. Itulah yang dimaksud dengan harga sebelum diskon. Kita lanjut. Diskonnya adalah 30%. Berarti harus bayar 70% kan. Nah, ternyata 70%-nya itu adalah 210.000. 210.000. Nah, tinggal kita hitung aja. 70% atau 70/100 dari berapa sih? 210.000 ini. Ini dengan ini habiskan. Kali silang biasa. 7x sama dengan 210.000. Maaf, ini 210-nya salah mau menulisnya. 210.000 dikali 10. Maka X sama dengan 210.000 dikali 10 dibagi 7. 21 bagi 7 itu sama dengan 3, jadi 300.000. Inilah harga tas aslinya sebelum didiskon 30% ini. Kayak gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Pokoknya kalau yang kayak gini tuh gampang aja teman-teman. Gak perlu lagi untuk kita menghitung yang kayak gimana pakai rumus. Ingat aja seperti yang saya jelasin tempo hari itu. Kalau diskonnya 30%, berarti yang harus dibayar tinggal sisanya yaitu 70%. Nah, ternyata dia bayar 210.000. Berarti 210.000 ini adalah 70% dari berapa gitu. Itulah harga aslinya, yakni 300.000 gitu. Next, kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir. Karto menjual motor dengan harga 15 juta dengan kerugian 25%. Harga pembelian motor Karto adalah berapa? Diingat ya, dia rugi 25%. Berarti tinggal 100 kurang 25, jadi 75% gitu. 75% gitu loh. 75% dari harga beli itu sama dengan 15 juta harga jualnya. Ya udah, tinggal kita hitung aja kan, tinggal 75%, 75/100 dari harga belinya X gitu. Karena yang ditanya adalah harga belinya nih berapa nih. Kalau dia rugi 25%, 25% itu
sisanya berapa? 75% kan? 75%-nya itu 75% dari berapa sih 15 juta ini gitu loh maksudnya. Jadi dianalisa dengan logika supaya kita nggak diribetkan dengan rumus. Nah kita lanjut, berarti 75% dari X sama dengan 15 juta kan. Maka kali silang biasa, 75X sama dengan 15 juta dikali 100. Maka X sama dengan 150 juta dibagi 75. Nah, tinggal kita bagi biasa nih. 150 ini dibagi 75 aja dulu. 150 dibagi 75 kan 2 ya. Berarti kita tulis 2 juta dikali 10. Maka 20 juta. Berarti harga pembelian motor si Pak Karto ini sebelum dia rugi 25% adalah 20 juta gitu loh. Jadi jawabannya adalah yang B, seperti itu. Jadi kalau soal yang kayak gini tuh nggak perlu pakai rumus teman-teman. Tinggal dianalisa aja. Ruginya 25%. Ruginya 25%. Ya udah. Berarti kan sisa 75% kan? Karena rugi harus dikurang gitu. Sisa 75%. Ternyata Pak Karto itu hanya mendapatkan harga jual 15 juta gitu. 15 juta ini artinya 75% ya kan? Karena dia rugi 25% tadi. Berarti 75/100 dari berapa sih 15 juta ini? Nah, dari berapa? Dari X gitu. Nah, X ini adalah harga belinya. Udah, dikali silang biasa kita dapat 20 juta. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dipahami. Next, kita akan bahas lagi soal-soal yang lain. Semoga teman-teman dipermudah segala urusannya. Dan sukses terus untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.